Di antaranya yang kita hadapi sekarang ini adalah kurangnya semangat beragama. Dan ini sudah diprediksi oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadisnya, Rasul itu menyebutkan bahwasanya ilmu agama itu tidak diambil secara total begitu saja. Buku-buku tulisannya hilang, enggak. Tetapi ilmu agama ini, pemahaman syariat ini diambil dengan diwafatkannya para ulama. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Yang maknanya para jamaah, jadi ilmu agama ini tidak diambil secara total oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak buku-buku tulisannya menghilang seperti itu, tidak. Tetapi ilmu itu dicabut oleh Allah dengan diwafatkannya para ulama. Sehingga kalau tidak ada ulama sama sekali, maka orang-orang itu akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemuka agama mereka. Dan ketika mereka ditanya, mereka akan memberikan fatwa tanpa ilmu sehingga mereka tersesat dan menyesatkan yang lain. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا Allahumma rzuqnal ikhlas fil qawli wal amali wan niyyah. Kula cek rumiyin nggih. Ibu-ibu, suara saya jelas? Nggih. Mohon anak-anaknya dikondisikan. Nggih. Dikasih jajan atau dipupuk biar tidur mungkin nggih. Yang kami hormati jajaran pengurus takmir Masjid Al-Ikhlas, warga kampung RW 7 Desa Pakistaji, Gria Pakistaji, ngoten nggih. Oh ya, perumahan Gria Pakistaji yang berbahagia. Alhamdulillah, malam hari ini kita sekalian dihimpun dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat yang paling agung yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada para hamba yang dicintainya. Jadi nikmat ini banyak para jamaah. Tapi nikmat yang paling agung adalah nikmat iman, nikmat Islam. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa liman la yuhib wa la yu'til imana illa liman yuhib. Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia. Dunia ini rupanya banyak para jamaah. Ada harta, ada tahta, jabatan, popularitas, ketenaran, ini semuanya dunia. Hal-hal seperti ini liman yuhib wa liman la yuhib, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang Allah cintai dan hamba yang tidak Allah cintai. Makanya ada penguasa yang mukmin, ada penguasa yang non mukmin. Ya.
Adapun urusan keimanan, dalam hadis disebutkan wala yu'til imana illa liman yuhib. Iman ini tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi agung, Nabi mulia, Nabi yang paling sempurna, Nabi yang paling tampan di antara para nabi yang lainnya. Di bulan Rajab orang-orang memperingati peringatan Isra Mi'raj. Rasul itu ketika naik ke setiap langit, beliau bertemu dengan beberapa para nabi. Ketemu dengan Nabi Ibrahim, ketemu dengan Nabi Musa, ketemu dengan Nabi Isa. Ya. Disebutkan dalam hadis, ya, pada saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di langit kesekian bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, Rasul mengatakan faqad u'tiya syatrul jamal. Nabi Yusuf alaihissalam itu diberikan separuh ketampanan. Jadi ketampanan yang sempurna ini yang dibagikan kepada umat manusia, separuhnya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Orang kebanyakan, sebagian orang mengira, meyakini bahwa Nabi yang paling ganteng, paling tampan, paling rupawan itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Bukan para jamaah. Tapi Nabi yang paling rupawan, Nabi yang paling tampan, Nabi yang paling elok itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang paling tampan fisiknya, paling indah suaranya, bahkan dibandingkan dengan Nabi Dawud alaihissalam. Jadi Nabi Dawud itu diberikan suara yang indah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi yang suaranya paling indah. Oleh karenanya di momen ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sekalian mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh saya bertanya, sekarang kita ini sedang ngapain? Kumpul-kumpul nggih? Halo ibu-ibu, kumpul-kumpul nggih ibu-ibu nggih? Bu-ibu? Kumpul-kumpul bukan untuk majlisul ghibah. Kumpul-kumpul bukan untuk mas-mas main Mobile Legends, bukan. Kumpul-kumpul bukan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Tapi kita sekalian di sini sedang meluangkan waktu kita semuanya untuk hal-hal yang bermanfaat. Kita sekarang sedang mendengarkan nasihat dan kajian ilmu agama. Dan barusan tadi kita juga diperdengarkan bacaan Al-Quran. Kemudian nanti akan saya sebutkan juga sirah perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini juga dihidangkan makanan. Tentunya makanan ini tidak seperti zamannya Nabi Musa alaihissalam. Anzil alaina ma'idatan minas sama. Ini bukan hidangan yang turun dari langit para jamaah. Tapi ada orang yang sedekah, ada orang yang donasi. Secara global para jamaah, kita sekalian ini adalah kumpul dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kumpul yang istimewa.
Karena perkumpulan ya yang istimewa itu ada dua, ya. Kumpul di dunia dalam ketaatan dan nanti kumpul di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ditakdirkan untuk berkumpul dalam kegiatan yang baik ini. Semuanya dihimpun dalam bingkai cinta kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya amalan baik dan tentunya dianjurkan oleh agama kita. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul itu adalah sosok yang luar biasa. Dalam Al-Qur'an disebutkan bagaimana orang-orang mukmin itu disifati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Jadi innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kita perhatikan dalam ayat ini, orang-orang yang beriman itu disebutkan sebagai orang-orang yang bersaudara, ikhwah. Bukan kelompok-kelompok, bukan suku-suku, bukan kubu-kubu, melainkan kita digambarkan sebagai saudara. Saudara apa? Tentunya bukan saudara kandung, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah ikhwatun fiddin, saudara dalam urusan agama. Makanya tadi disebutkan, diamanahkan dalam tema ya, menguatkan ukhuwah Islamiyah. Jadi kulo kali panjenengan, walaupun bukan dulur kandung, bukan tretan kandung, tetapi kita semuanya ini disebutkan dalam Al-Quran sebagai ikhwah, saudara. Yang mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya memotivasi kita untuk saling menguatkan persaudaraan Islam. Oleh karenanya, ketika terjadi suatu masalah, disebutkan dalam Al-Quran, fa aslihu baina akhwaikum, maka islahkanlah, damaikanlah antara dua saudara kalian jika terjadi perseteruan, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, supaya kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan sejarah para jamaah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu diturunkan di Jazirah Arab dalam kondisi yang di sana itu sangat parah sekali. Peperangan, permusuhan, mudah menghina, ya, melakukan tindakan-tindakan yang keji, sampai mereka itu punya kebiasaan, seorang laki-laki ketika istrinya melahirkan anak perempuan itu dianggap sebagai aib dan celah, malu. Punya anak perempuan itu merupakan sesuatu yang memalukan, sehingga mereka punya kebiasaan untuk mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Ini diabadikan para jamaah dalam Al-Quran. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan ketika bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanyai, bi ayyi dzambin qutilat, atas dosa apa mereka dibunuh. Artinya para jamaah, mereka ini tidak punya dosa, mereka ini bersih, tetapi mereka diperlakukan seperti itu. Ini merupakan celaan, merupakan cibiran buat orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang keji dan terkutuk ini. Jadi sampai sebegitunya. Namun apa yang terjadi para jamaah dengan akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan perilaku kelembutan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masyarakat yang disebut dengan masyarakat jahiliyah pada saat itu mereka menjadi masyarakat terbaik. Disebutkan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas.
Jadi menjadi umat yang terbaik karena diutus kepada mereka nabi yang terbaik para jamaah. Ibu-ibu, masih dengar ibu-ibu? Oh, jangan rame sendiri. Nanti mungkin disiapkan hadiah oleh panitia. Ibu-ibu mungkin di akhir ada sesi tanya jawab mungkin. Pak Haji nggih, ditanya kira-kira mendengarkan pengajian apa enggak, paham apa enggak, boleh seperti itu. Jadi gantian. Sekarang izinkan saya untuk menyampaikan sedikit tentang Maulid Nabi, ya. Mohon didengarkan dengan seksama. Jika ada yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan. Khawatirnya kalau saya ngomong, terus di belakang juga ngomong, akhirnya nggak ada yang mendengarkan. Dan ini karena masalah agama, saya khawatir nanti permasalahan dipahami tidak sebagaimana mestinya. Nah ini bahaya para jamaah. Ya. Jangan sampai timbul hoax setelah kajian keagamaan peringatan Maulid Nabi di masjid kita yang tercinta ini. Jadi alhamdulillah karena akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masyarakat yang sebelumnya tercerai-berai, mereka kompak bersatu padu menjadi masyarakat yang terbaik, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Oleh karenanya malam ini kita semuanya duduk setara, tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Orang-orang kaya ya, duduk bersama orang-orang yang sederhana, yang muda dengan yang tua. Ada yang statusnya bos duduk dengan karyawannya, ya. Warga satu kampung kompak berkumpul semuanya tanpa memandang jabatan. Mengapa? Apa yang mereka kerjakan? Mereka duduk di sini dalam rangka merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, kalau seandainya ada sesuatu di antara kita, hubungan yang sudah merenggang, tidak saling bertegur sapa, ada dendam atau permusuhan, nanti habis acara maulid, pulang dari maulid, membawa berkat masing-masing ke rumah, ya, supaya saling menyapa, supaya merekatkan hubungan yang sebelumnya renggang, supaya menghilangkan dendam dan permusuhan, dan tentunya supaya bermusyawarah apabila ada perbedaan. Seperti itu. Jadi tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita mudah dalam mengasihi, kita gampang dalam punya sikap peduli dengan sesama kita. Karena itu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadisnya Rasul bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian, ya, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sehingga kalian mencintai orang lain sebagaimana kalian mencintai diri sendiri. Maksudnya apa para jamaah? Sebagaimana kita menginginkan kebaikan untuk diri kita, maka begitu juga kita menginginkan kebaikan untuk orang lain. Jadi kalau di rumah misalnya bapak punya kebiasaan jamaah ke masjid Al-Ikhlas dan punya anak, anaknya diajak ke masjid. Ini berarti menghendaki kebaikan untuk orang lain sebagaimana menghendaki kebaikan untuk diri sendiri. Ibu-ibu yang biasa rutinan khotmil Quran umpamanya, kalau ada kawannya ndak hadir, diajak, ndak rutin, ndak aktif, dimotivasi, disemangati, ayo sampean wis suwe gak tau melu, silahkan hadir di majelis. Nah ini termasuk pengamalan dari hadis tersebut, ya. Mencintai kebaikan untuk orang lain sebagaimana mencintai kebaikan untuk diri sendiri para jemaah. Dan tadi sebagaimana disebutkan oleh Bapak Takmir, bahwasanya di antara tujuan peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah supaya kita kenal dengan Nabi kita. Tidak hanya kita,
anak-anak kita, generasi penerus kita ini mengenal, tidak sekedar mengenal, tapi mengenal dengan baik siapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang mengenal baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pasti akan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah cinta, maka akan berupaya untuk meneladani dan meniru. Kayak orang misalnya ngefan, punya idola dengan artis, dengan aktor, dia akan meniru artis atau aktor tersebut. Begitu juga orang yang mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan meneladani baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terdapat teladan yang baik. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan kana khuluquhul Quran. Ya. Jadi kalau ingin melihat akhlaknya Rasulullah, itu adalah semua akhlak-akhlak baik yang disebutkan dalam Al-Quran. Semuanya itu dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu adalah sosok yang rajin ibadah, tapi beliau ini tidak hanya rajin ibadah, beliau juga punya kepedulian yang tinggi kepada yang lain. Ya. Kalau kita perhatikan sejarahnya, beliau ini ngasih makan orang-orang miskin, beliau ini menyantuni janda-janda yang membutuhkan, beliau ini sangat mengasihi dan memperhatikan anak yatim. Semuanya tentu hafal bahwasanya Rasul itu menyebutkan dalam hadisnya, ana wa kafirul yatim hakadha. Saya, kata Rasulullah, dan orang yang menyantuni anak yatim nanti pada hari kiamat itu seperti ini, seperti dua jari. Artinya sangat dekat sekali. Itu motivasinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga penyabar, jujur, ya, bahkan mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang menzaliminya. Beliau ditawarkan oleh malaikat Jibril untuk menghantamkan gunung, ya tidak hanya batu ya para jamaah, gunung dihantamkan kepada orang-orang yang menzalimi beliau. Tetapi Rasul tidak menerima tawaran tersebut. Ya. Beliau mendoakan kebaikan untuk orang tersebut karena beliau mengharapkan akan muncul dari mereka keturunan yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya para jamaah, ya, karena seperti itu kita meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di malam ini kita kumpul di sini, kita bersedekah, ya, kita membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun perlu diperhatikan, jangan sampai peringatan Maulid ini hanya meriah di panggung. Tetapi sangat disayangkan sepi dalam kepedulian sosial. Jangan. Kalau ada acara maulid nyumbang, tapi tetangganya kelaparan tidak tahu. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai sholawat kita ini banyak. Jadi banyak membaca sholawatnya, tetapi perhatian kita kepada tetangga kita, kepada saudara kita ini sedikit, atau bahkan tidak ada. Jangan sampai seperti itu. Orang kalau mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti akan mengamalkan nasihatnya. Rasul itu mengajarkan kepada kita kepedulian sosial, para jamaah. Dan kita di masa sekarang ini punya banyak problematik, para jamaah. Banyak punya problem, banyak punya masalah. Di antaranya yang kita hadapi sekarang ini adalah kurangnya semangat beragama, dan ini sudah diprediksi oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadisnya Rasul itu menyebutkan bahwasanya ilmu agama itu tidak diambil secara total begitu saja, buku-buku tulisannya hilang, enggak. Tetapi ilmu agama ini, pemahaman syariat ini diambil dengan diwafatkannya para ulama. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin
yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Yang maknanya para jamaah, jadi ilmu agama ini tidak diambil secara total oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak buku-buku tulisannya menghilang seperti itu, tidak. Tetapi ilmu itu dicabut oleh Allah dengan diwafatkannya para ulama. Sehingga kalau tidak ada ulama sama sekali, maka orang-orang itu akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemuka agama mereka. Dan ketika mereka ditanya, mereka akan memberikan fatwa tanpa ilmu sehingga mereka tersesat dan menyesatkan yang lain. Oleh karenanya ini harus kita upayakan ngaji, belajar ilmu agama, mendalami ilmu agama. Karena kalau kita perhatikan dalam ayat Al-Quran, Rasul itu diperintahkan untuk minta tambahan. Di Rasul diperintahkan untuk meminta tambahan. Tambahan apa? Apakah tambahan harta? Bukan. Apakah tambahan jabatan? Bukan. Apakah tambahan istri? Walaupun minta tambah istri itu juga boleh, nggih. Ibu-ibu jangan baper, nggih. Bukan. Tambahan anak juga bukan. Tapi yang diperintahkan untuk meminta tambahan itu adalah tambahan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilma." Wa qul, katakanlah wahai Muhammad, Rabbi, Tuhanku, zidni ilma, tambahkanlah kepadaku ilmu. Dan dalam hadis Rasul juga menyebutkan bahwasanya termasuk tanda hari kiamat, mendekatinya hari kiamat, itu adalah ilmu dicabut, ilmu diangkat, dan kebodohan dalam urusan agama menyebar di mana-mana. Ya. Jadi pemahaman agama ini semakin berkurang, sementara kebodohan dalam urusan agama itu semakin bertambah, semakin meluas. Namun ada juga orang-orang yang ingin dekat kepada Allah, tetapi tidak tahu caranya. Ada juga mereka yang semangat untuk beragama, tetapi kurang mendapatkan bimbingan ilmu yang benar. Oleh karenanya, kalau kita melihat meneladani baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka solusinya adalah bukan mencibir mereka, bukan mencela mereka, tetapi mengajarkan ilmu agama kepada mereka. Dibimbing, dirangkul, bukan dipukul, diajak, bukan diejek para jamaah. Ya. Dibina dan juga bukan dihina. Termasuk kalau ada orang yang bertanya, kenapa kita merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW? Ini kan nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Para sahabat juga tidak pernah mengerjakan itu. Seandainya ada orang yang bertanya seperti itu, maka bagaimana sikap kita? Kita tentunya tidak seharusnya menjawab dengan marah dan emosi, tetapi kita jawab dengan ilmu dan adab. Kita jelaskan bahwa tidak semua yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW itu hukumnya haram. Rasul ketika meninggalkan suatu permasalahan bukan berarti perkara tersebut hukumnya haram. Tarku syai' la yadullu ala hurmatihi. Jadi ketika ditinggalkan perkara itu bukan berarti perkara itu hukumnya haram. Kita ambil contoh. Di masa dulu ketika Al-Qur'an diturunkan di masa Rasulullah SAW, ya. Karena belum banyak sarana yang berkembang, Al-Quran itu setelah beberapa waktu itu mulai ditulis dengan menggunakan huruf yang sangat sederhana sekali. Ya, mungkin saya nggak bisa baca, panjenengan juga nggak bisa baca, karena tidak bisa dibedakan. Ba, ta, sa itu tidak dibedakan para jamaah. Semuanya mangkok semua, tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya. Jangankan warna, jangankan harokat, titik saja tidak ada.
Di masa Rasulullah seperti itu. Ya, huruf ba, ta, sa, nun, ya itu semuanya sama. Huruf jim, ha, kho itu semuanya sama, nggak ada titiknya. Huruf fa, kof di tengah-tengah itu sama, tidak ada titiknya. Baru kemudian para ulama ya melihat kebutuhan sehingga mereka memodifikasi tulisan. Mereka tidak mengubah Al-Quran karena memang isi dan lafal Al-Quran itu tidak akan berubah dan tidak akan bisa diubah karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka melakukan modifikasi, akhirnya ditambahi titik, masih titik, belum ada harokatnya. Jadi sudah dibedakan ba, ta, sa, dibedakan. Kalau ba titiknya 1 di bawah, ta titiknya 2 di atas, sa titiknya 3 di atas, ya titiknya 2 di bawah. Masih belum ada harokatnya. Baru kemudian setelah beberapa waktu diberi harokat. Kalau fathah itu bunyinya a, kalau kasroh bawah bunyinya i garis bawah, kemudian dhammah itu wawu kecil bunyinya u. Seperti itu para jamaah. Sekarang tambah lagi ada warnanya, bahkan ada Al-Quran itu kalau pensilnya disentuhkan itu keluar suaranya, seperti itu. Nah, ini modifikasi seperti ini adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian bukan berarti itu hukumnya haram. Hukumnya boleh. Kenapa boleh? Karena tujuannya adalah untuk orang yang membaca itu biar bisa membaca dengan benar, terhindar dari kesalahan. Terhindar dari kesalahan. Karena Islam menyebar dengan luas, yang memeluk Islam ini bukan hanya orang Arab, sehingga ulama melakukan hal tersebut ya, supaya terhindar dari kesalahan. Tapi sekali lagi para jamaah, ini bukan mengubah isi dan lafalnya. Ini hanya dalam cara penulisannya yang disempurnakan. Karena sekali lagi Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang yang mengubah, menghilangkan satu huruf atau menambahkan satu huruf, pasti akan ketahuan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Al-Quran itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan keistimewaan Al-Quran dibandingkan dengan kitab yang lain. Kalau kitab yang lain yang diturunkan kepada Nabi sebelumnya, kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, ya, itu terjadi perubahan. Artinya apa? Yang sekarang beredar itu tidak sama dengan yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Jadi Injil sekarang bukan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Zabur sekarang kalau diklaim ada, itu tidak seperti yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Taurat juga sama seperti itu. Kalau diklaim sekarang ada, itu bukan seperti yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Tapi kalau Al-Quran yang ada sekarang itu adalah sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dari sini perlu kita pahami, yang terpenting ini kita bukan memperdebatkan acaranya, tetapi memastikan bahwasanya acara kita ini melahirkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kepada Rasulnya. Jadi tujuannya seperti itu. Oleh karenanya yang diharapkan oleh kita sekalian setelah peringatan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu semakin bertambah rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Rasul itu beliau diutus ke dunia itu untuk mengajarkan bagaimana kita hidup, bagaimana kita
selamat selama di dunia ini. Oleh karenanya beliau itu selama hidupnya beliau senantiasa mengedukasi umatnya. Setiap ada kesempatan beliau selalu mengajarkan kebaikan kepada umatnya. Sampai suatu ketika Rasul ini didatangi oleh seseorang, orang asing, bajunya putih, rambutnya hitam, rapi begitu, datang kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian memadukan lutut beliau dengan lututnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menanyakan beberapa pertanyaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul ditanya, apa Islam itu? Kemudian dijawab oleh Rasul, al-Islam anta syahada an la ilaha illallah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah, ya, wa tahujjul bait an istata ilaihi sabila. Disebutkan tentang perkara-perkara yang agung dalam Islam atau rukun Islam yang 5 itu. Kemudian dijawab oleh orang ini, Anda benar. Tanya lagi, akhbirni ma huwal iman. Iman itu apa? Dijawab lagi. Dan dengan jawaban yang benar. Kemudian ditanya lagi, ihsan itu apa? Dijawab lagi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jawaban yang benar. Ditanya juga tentang tanda-tanda hari kiamat. Semuanya dijawab dengan benar oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah salah satu bentuk edukasi kepada masyarakat, kepada umat. Karena di akhir hadis Rasul itu bertanya kepada sahabat Umar bin Khattab, ya Umar, atadri manisail? Wahai Umar, tahukah engkau siapakah itu orang yang bertanya? Kemudian sahabat Umar mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Kemudian Rasul mengatakan, dzaka Jibril, itu adalah malaikat Jibril. Atakum liyu'allimakum dinakum. Datang kepadamu untuk mengajarkan urusan-urusan agama kalian. Ya. Jadi penting para jamaah, setiap ada kesempatan kita menyampaikan keagamaan, urusan-urusan keagamaan kepada orang-orang yang siap mendengarkan. Oleh karenanya di sini akan kita sebutkan, Rasul itu tidak hanya taat beribadah kepada Allah untuk dirinya sendiri saja, tetapi beliau ini juga mengajarkan bagaimana kita hidup dengan baik dan benar, bagaimana kita selamat dalam urusan-urusan kita di dunia. Kalau kita mengenal Nabi, maka kita akan cinta kepada beliau, dan kecintaan kepada beliau itu akan melahirkan keteladanan kepada beliau. Oleh karenanya di sini akan saya sebutkan sedikit tentang akidah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu mengajarkan bahwa yang berhak disembah itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Allah itu tidak butuh, ibu-ibu ya, dengan makhluknya. Ketika dikatakan Allahu Akbar, ibu-ibu, halo ibu-ibu, mungkin jajannya belum dibagi sama panitia ini. Ketika dikatakan ibu-ibu, ini penting. Ketika dikatakan Allahu Akbar, namanya kalimat apa ibu-ibu? Loh, ibu-ibu kan jawab. Namanya kalimat apa ibu-ibu? Ya, kalimat takbir. Maknanya Allahu Akbar itu adalah Allah Maha Masya Allah. Tapi yang perlu diperhatikan ibu-ibu, ketika dikatakan Allah Maha Besar, itu jangan dipahami, jangan diyakini merupakan ukuran. Jadi jangan dipahami Allah itu besar ukurannya, jangan. Karena ada orang yang mengajarkan keyakinan yang salah. Saya pernah sampai begitu, ada guru TK ditanya sama muridnya, Bu guru, ustazah, Allah Maha Besar, itu bagaimana itu? Kemudian dijawab dengan jawaban yang menyesatkan, naudzubillah. Allah itu besar sekali. Saking besarnya kita nggak bisa melihat. Nah ini hati-hati para jamaah.
Ini adalah keyakinan yang keliru. Ketika dikatakan Allah Maha Besar atau Allah Maha Agung, itu bukan dari segi ukuran, tetapi dari segi pangkat dan kedudukan. Oke, saya ulangi lagi. Ketika dikatakan Allah Maha Besar, itu maksudnya adalah besar dari segi pangkat dan kedudukan, bukan dari segi ukuran. Karena Allah itu tidak disifati dengan ukuran. Tidak dikatakan besar secara ukuran, tidak dikatakan kecil secara ukuran, tidak dikatakan sedang, tidak dikatakan ukurannya seperti ini, seperti itu, bukan. Sebagaimana ketika dikatakan mendekatkan diri kepada Allah, bukan berarti kita berjarak dekat, jauh, bukan secara fisik, bukan. Tetapi maksudnya adalah secara makna. Jadi tidak dikatakan malaikat itu lebih dekat kepada Allah daripada para nabi yang ada di bumi karena mereka tinggal di langit. Seperti itu. Tidak dikatakan Allah itu butuh kepada makhluknya kemudian dikatakan bersemayam di langit, tidak. Ya, karena semuanya ini langit, bumi, surga, neraka, arsy, kursi, itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak butuh kepada ciptaannya. Oleh karenanya para ulama itu mengatakan, ya, wallahu ghaniyun 'anil alamin. Allah itu tidak butuh kepada alam semesta. Allah yang menciptakan tempat. Makanya Allah tidak butuh kepada tempat. Allah yang menciptakan waktu. Makanya Allah tidak butuh kepada waktu. Oleh karenanya para jamaah, tidak dipertanyakan pertanyaan yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa itu? Seperti pertanyaan di mana Allah? Seperti pertanyaan kapan Allah? Jadi kapan dan di mana itu adalah pertanyaan bagi sesuatu yang butuh kepada tempat dan waktu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh kepada tempat dan waktu. Oleh karenanya kalau ada anak kita tanya, ibu-ibu, Allah itu ada di mana, Bu? Maka jangan dijawab di langit. Jangan dijawab di surga, jangan. Kita katakan kepada anak kita, nah, Allah itu yang menciptakan tempat. Allah tidak butuh kepada ciptaannya. Oleh karenanya Allah itu ada tanpa tempat. Sebagaimana kalau anak kita bertanya, namanya anak kecil, tanya dengan pertanyaan aneh-aneh kan? Allah itu laki-laki apa perempuan? Maka jangan bingung, ibu-ibu, bapak-bapak juga. Kita katakan Allah itu yang menciptakan laki-laki, Allah itu yang menciptakan perempuan. Maka Allah tidak serupa dengan ciptaannya. Allah bukan laki-laki, Allah bukan perempuan lah. Inilah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masalah akidah seperti ini para jemaah. Oleh karenanya kita harus peduli dengan urusan akidah seperti ini. Sesama Muslim kita saling peduli, kita kuatkan ukhuwah Islamiyah, ya. Kita saling membantu, saling menolong, karena orang-orang mukmin itu diserupakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti tubuh yang satu. Masalul mukminin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad. Jadi orang-orang mukmin itu diserupakan oleh Nabi dalam saling mencintai, saling menyayangi, saling mengasihi, itu seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'alahu sairul jasadi bis-sahari wal humma. Kalau ada yang sakit, semuanya ikut merasakan. Kalau orang giginya sakit, cenut-cenut, gak enak makan, gak enak tidur, nyetrum ke kepala, pusing. Akhirnya badannya ikut demam. Tangannya datang elus-elus, aduh, mulutnya bunyi, aduh, aduh. Seperti itu para jamaah. Lah, ini adalah gambaran yang digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
kepada kita umat Islam supaya kita ini saling peduli dengan sesama orang Islam, dengan membantu, dengan menasehati, dengan cara yang santun, dengan saling peduli dan seterusnya. Oh, sudah amin ini, dikode berarti ini ya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan peringatan Maulid Nabi ini menjadi momentum yang menghidupkan budaya saling peduli, saling membantu dan saling mendoakan, karena memang seperti itulah akhlak baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dijadikan umat yang membanggakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kita diberikan syafaat kelak di hari kiamat, dan kita sekalian sebagaimana sekarang dikumpulkan dalam ketaatan di dunia, nanti di akhirat dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas yang kurang berkenan. Oh, monggo. Nggih. Pondok penuh berkah, belajar ilmu agama, hidup jadi lebih indah. Kitab suci dipelajari, hadis Nabi dimengerti, guru bijak dan sabar hati. Di sini kita akan